Kayaknya Guru Budi pengen bahas materi. Nah, itu dia. Saya juga melihatnya begitu, ada kegelisahan sepertinya. Jadi dibuat-buat. Apa kita suruh langsung nih ya Kang Budi ngebahas apa namanya tadi masalah update fitur-fitur ya. Ya. Jadi enggak Kang Budi, Pak Bayu silakan. Kira-kira mungkin Pak Bayu dulu. Oh iya, Pak Bayu dulu ya. Apa aja yang ada nanti diterapin sama Pak Budi. Oke. Silakan. Siapa namanya? Bang Ryugami dibuka Excel-nya, akan coba dipaparkan langsung dari A1-nya nih, dari Direktur Pak Bayu Timur terkait update Excel versi 3791. Ya. Silakan Budi. Mohon izin Pak Bayu, Pak Tiko, Pak Aden, Bareng aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam rekan-rekan yang sudah join bergabung di acara podcast pada malam ini ya. Ya. Posisi kita seperti yang sudah dirilis publish itu bahwa Excel kita sekarang di 3791 gitu ya. Oh, tentunya di versi 3791 ini tujuannya rilis ini adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di Excel sebelumnya ya. Dan kalau tidak salah dari tim support juga sudah melakukan pengumuman, kemudian polling dan bagaimana respon-respon di lapangan ya terkait dengan Excel 3791 ya. Nah, kalau saya sedikit bicara sebelum 3791 ini rilis, sama mungkin yang dirasakan kegaduhannya Pak ya sama rekan-rekan teknisi ini terutama di masalah fitur skematik gitu ya. Kalau sekarang gimana? Nah, di saat ini di 3791 ini, tapi saya perhatikan masih ada juga yang bertanya kok tidak mau connect dari skematik ke layout ataupun sebaliknya gitu ya. Karena memang kalau di Excel sebelumnya itu sudah auto ya. Ini kalau gini gambarnya kecil. Oke, sekarang kita langsung aja, misalkan kita panggil di sini skematiknya ya. Di sini sebagai sampel saya panggil Redmi 13T ya. Nah, ini Redmi 13T ya. Mungkin di sini akan saya coba jelaskan sekali lagi ya terkait ada pertanyaan di teman-teman gitu ya. Berarti kalau misalkan mengkoneksikan dari skematik ke layout, berarti si layoutnya harus snap dalam satu desktop ya seperti itu. Jadi kalau yang sebelumnya gitu ya, memang untuk mengkoneksikan dari layout ke skematik ataupun sebaliknya itu tinggal langsung klik aja gitu ya. Nah kalau sekarang gitu ya, teman-teman tinggal di zoom, kemudian di keyboard tekan kontrol ya. Otomatis dia sudah link ke skematik ya seperti itu. Dan yang lainnya lah ya. Jadi jawabannya untuk bisa mengkoneksikan dari layout ke skematik, caranya tekan kontrol dan tahan di keyboard, kemudian setelah muncul gambar atau ikon tangan seperti ini gitu ya, baru bisa kita klik. Begitupun yang sebaliknya ya. Gitu. Terus satu hal lagi, di sini mungkin saya sedikit memperhatikan masalah apa ini namanya nih? Panel ya, namanya panel di sini gitu ya. Biasanya kalau yang pertama kali Excel-nya diinstal di fitur skematik, si tombol ini ya, scroll to back ini sudah auto ya, ini sudah auto, ya. Sudah auto otomatis sudah nyala. Ya. Jadi biasanya ketika di scroll yang terjadi apa gitu ya? Jadi yang terjadi ketika ini on, scroll ini, maka otomatis dia akan berpindah halaman ya. Otomatis akan berpindah halaman ya gitu. Jadi pemahamannya scroll to back ini jika posisinya menyala seperti ini berarti pindah halaman Pak Ciko ya. Scroll ke bawah, scroll ke atas seperti itu ya. Nah kemudian kalau fungsinya ingin zoom out, ininya mesti dimatikan, otomatis di scroll
seperti ini. Dan kebetulan di versi 3791 ini kalau kita zoom agak jauh perbedaannya ya dibanding dengan yang dulu. Yang dulu ini sampai besar sekali ini ya pembesarannya gitu ya. Gitu. Kemudian juga yang ini juga sama ya. Nah seperti sekarang ini karena posisinya ngunci ininya menyala, ya kalau di scroll dia nggak bisa ngezoom, dia otomatis ininya dimatikan. Kemudian Ini Pak Budi tambahin Pak Budi. ya, Saya tambahin. Nah iya nih, ini lagi dipikirin lagi nih mau defaultnya mau ini nyala duluan, aktif duluan atau Ya. enggak nih. Tapi kalau buat scroll itu bisa pakai klik kiri terus di scroll. Nah ini jadi zoom. atau misalkan kita sambil ini menyala tambahkan kan kontrol juga bisa. Iya bisa. Sebenarnya di sini ada apa ya di sini ya? Tunjuk ya, Di guide. sini ya instant zoom in zoom out. Nah Oh iya. left mouse double click oh beda nih left mouse double click iya beda ya Betul. Karena memang ya karena memang kalau yang saya pahami ya dari si developer tentang fitur skematik yang ada di Orion, yang ada di kita saat ini memang memiliki gaya sendiri ya. Pak, ya. iya betul Beda seperti official aplikasi Adobe Reader. beda sama Segalanya, ya. penampil file PDF pada umumnya lah ya Betul, seperti iya. itu. Jadi kita ingin coba agak beda. Dieksplorasi sendiri supaya bisa dapat fitur-fitur yang enggak dimiliki juga di tempat lain ya, Ya, kan? betul. Iya jadi ya kalau yang tadi kontrol apa Budi maaf ya ini kan kayak gini kan di sini bisa dilihat ada tambahan info dia munculnya di tengah terus Ya. dia berkedip juga ya Betul, ya. Dan satu hal lagi Pak Bayu ya, mungkin coba boleh diulang dikonekan dari sebelah ya. Oke, nah sekarang tahan ya. Posisi center saat ini Pak Bayu, nah ini kalau kita tarik garis ke atas, kemudian ke kiri, ke kanan, ke bawah, ini posisinya center. Jadi teman-teman ketika misalkan mengkoneksikan mau dari layout ke skema atau dari skema ke layout, jadi kalau kita sudah paham, mata kita langsung aja lihat ke tengah-tengah karena sudah otomatis ya. begitu pula sebaliknya Pak Budi ya, Begitu pun sebaliknya. Coba kita lakukan ya. Nah, ini di berarti tengah nih. tengah-tengah di layar sebelah kanan. Iya, Gitu. dari- Atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian masih di fitur skematik ya. Di fitur skematik. Ini sudah jelas ya, ini fitur flip screen ya untuk mengembalikan ke posisi semula gitu ya. Nah, kemudian ini yang ini nih. Allow text selection ya. Jadi kita sering terutama yang hobi baca skematik, yang hobi tracking jalur gitu ya. Kita sering melakukan tracking ya, dimana langkahnya adalah pada umumnya adalah kita mesti menselect teks ini dulu ya. Nah kalau di Orion masih pakai yang gaya lama gitu ya. Ininya wajib diklik ya, sampai ini menyala ya. Nah ini kalau misalkan menyala, otomatis dia tidak bisa berfungsi sebagai pointer drag drop atau geser lah ya. Nah, kalau misalkan ini kita matikan kan ini kita bisa geser-geser ya kayak gitu. Nah, kadang suka masih terjebak di sini gitu ya. Gitu. Ketika ini diselect, tujuannya misalkan untuk menselect tag malah digunakan buat menggeser-geser posisi gitu ya. Itu otomatis nggak bisa gitu ya. Jadi ininya ketika dinyalakan khusus untuk menseleksi teks seperti ini tanpa tekan apapun di keyboard ya, kemudian lepas. Kemudian untuk mengcopy teksnya di sini tidak bisa klik kanan, jadi wajib Ctrl C di keyboard ya. Kemudian kita pastikan di sini, nah, seperti ini. Jadi pada saat posisi ini menyala, si allow text ini kita tidak bisa menggeser-geser ya. Kecuali kalau ininya kita lepas, baru bisa ya. Ya mudah-mudahan ini rekan-rekan menyimak gitu ya informasi ini. Nah terus yang saya perhatikan juga ya Pak, kan di skematik ini kan barisan netrem ini ada yang renggang seperti ini ya, ada yang rapat-rapat gitu ya. Nah, misalkan coba saya jalan-jalan dulu ya.
biasanya misalkan inilah ya. Ini saya matikan lagi, ini saya scroll. Nah, ini ada nama jalur atau nama netname ya gitu, dan ini lumayan rapat gitu ya. Kalau misalkan kita seleksi gitu kan, misalkan kita ingin menseleksi teks yang ini nih rdp3_a, kita select. Hasilnya bagaimana ketika kita copy ya? Apakah yang kita inginkan rdp3a atau bagaimana ya? Coba kita Ctrl C, kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini yang terdeteksi tidak ini ya, tidak lengkap ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita balas dari kanan ke kiri kayak huruf Arab. Kita Ctrl C lagi, kemudian kita pastikan seperti ini. Nah, hasilnya masih ada teks yang tidak terseleksi ya, gitu. Ini kita akui masih ada kekurangan di masalah seleksi teks, khususnya di 3791 ya, 3791. Kalau di zoom maksimal apa? Kalau di zoom maksimal ya, ini sudah mentok coba ya, sudah mentok. Kemudian saya seleksi yang rdp3 nah ini ya, ini saya ambil dari sini, sama. hasilnya sama gitu ya. Berarti ini memang apa ya, ukuran panjang kali lebarnya memang sudah diatur ya, seperti itu. Ya. Berbeda kalau misalkan yang jalurnya renggang seperti ini ya. Nah, ini sudah pasti ya. Oh, kalau teksnya di double klik kok Nggak bisa. yang tadi juga? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi kadang kalau di 3791 kalau terjadi kasus demikian kan fitur find yang dimiliki oleh ini kan sebetulnya auto ya Pak ya. Iya, betul ya. Misalkan kalau misalkan repot ya udah aja kita tekan RPP gitu ya. Aku udah ada. RPP 3 tinggal kita cari di sini. Berarti yang kita cari di sini yang A ya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesulitan untuk menseleksi teks khususnya di versi 3791 salah satu caranya seperti ini. Ini khususnya di jalur yang di netname yang rapat-rapat seperti ini nih. Ini kita misalkan kita ingin menseleksi teks yang MSDCO .5 gitu ya. Ini kan pasti yang keseleksinya tuh seperti ini gitu ya. Lalu kita kopikan, kita paste di sini karena sudah dat. Malah yang didapatnya .6 ya Pak ya. Gitu ya. Kita ganti aja jadi 5 gitu ya. Nah, itu mungkin terkait di versi 3791 khususnya di fitur skematik yang ingin saya informasikan ya. Jadi untuk masalah mengkoneksikan dari skematik ke layout, caranya tekan kontrol dan tahan di keyboard ya. Kemudian untuk menseleksi teks ya seperti tadi. Kemudian di sini jangan sampai tertukar ya teman-teman. Ketika misalkan kita mau mendrag ini namanya hand tool ya biasanya gitu ya. Ketika ininya nyala otomatis dia nggak bisa ya, kunci ya, seperti itu ya. Nah, mungkin dari Pak Bayu ada informasi apa nih terkait dengan masalah seleksi teks ini khususnya di 3791? Apakah ada suatu kejutan atau bagaimana? Oke. Nah, teman-teman ya barusan ada bisikan dari Pak Direktur gitu ya. Jadi untuk masalah seleksi teks ini yang ukurannya lebar ini barusan beliau menginformasikan udah ganti aja. Jadi Bung Rio Gami mungkin saya kembalikan ke saudara untuk mempersiapkan kejutannya. Udah kejutan lo mau bilang kan? Kalau bilang mau kejutan ya. Nah, sudah disiapkan ya kejutannya. Apa itu? Orion setup versi kalau ini udah kelihatan ya di monitor pemirsa ya, Bung Rio Gami. Udah lepas yuk. Kita tunggu apa kejutannya ya. Nah, kita
Kita lihat di sini ininya ya. Oke, operator ambil alih. Oke, ya. Saat ini di layar monitor dan di layar kaca pemirsa sudah ada penampakan Exorion versi berapa? 3797 ya. Seperti itu. Oke. Kita langsung komparasi aja ya Pak ya. Sama yang problem yang tadi ya. Ya, boleh. Kita panggil lagi Opan. Redmi 13C ya. Nah, sudah kita panggil skematiknya, kemudian kita snap layoutnya ke layar ya. Coba kita jalan-jalan ke case yang tadi ya. Nah ini aja lah. Yang sama Pak Budi, RDP. Oh, ini yang lebih rapat. Oh, Nah ini aja lah ya. Ini yang jelas kalau saya lihat sih paling rapat ya netnya gitu ya. Kalau tadi teman-teman mungkin bisa melihat ya bagaimana penampakan seleksi teks di versi 3791 ya. Saat ini kita akan mendemokan bagaimana untuk menseleksi teks di 3797. Namun sebelum kita demo, saya minta izin dulu 1 menit. Oh ya, jadi ternyata barusan kita saksikan ada versi terbaru ya Pak Budi ya? Pak iya. Pak Bayu ya? Ya, jadi Oke, Bung Ridho kami kembali ke layar kaca. Oh ya, ya. Jadi kalau di 91 terjadi ketika misalkan tadi kita menseleksi yang ini, yang terkopinya adalah yang atas MSDCO DAT 6 contohnya ya seperti itu. Nah, kalau sekarang ya tuh DAT 5 sesuai Pak Ciko ya. RDP dong. biasa. Oh ya. Apa tadi itu ya lupa lagi Pak? RDP ya. RDP enggak masalah ya. Ah ini ya. Nah yang ini ya. Oke. Nah dan teman-teman juga ini masalah apa fitur file ini bisa kita ya ini posisinya menyala ya, bisa kita matikan seperti ini Pak Ciko ya. Ya. Nah misalkan sekarang kita akan seleksi teks yang ini RDP 3 ya. Oke. Oh iya. Aman ya. Mantap. Dan ini juga ngomong salah satu request saya juga Pak. Oke. Oke ya, alhamdulillah teksnya sudah bisa kita seleksi dan hasilnya juga dapat dipastikan sesuai dengan yang kita inginkan. Bebas teman-teman yang mau dari kiri ke kanan ataupun misalkan dari kanan ke kiri ya seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman silakan puas-puasin kemudian mendemokan, merasakan bagaimana gaya cara trackingnya di skematik Orion ya. Ya. Dari guideline bisa kan Pak nih? Ah satu lagi ya. Oke. Dari guideline. Nah, ini mungkin saya close ya. Masih di Redmi 13C kita panggil guideline-nya gitu ya. Dan setahu saya di 397 ini agak lebih ringan Pak Ciko. Oh ya. iya. Speed-nya ya gitu. Ya. Nah teman-teman yang terbiasa misalkan guideline ini ditampilkan misalkan single only atau misalkan mau kita koneksikan atau kita snap skematiknya ataupun misalkan layoutnya gitu ya. Sambil teman-teman misalkan di sini ingin menginvestigasi, ingin mengkoreksi gitu ya, apakah nama-nama netname ini apakah nama-nama asal-asalan tulis saja atau misalkan bagaimana gitu ya. Nah misalkan seperti ini ya. Ini ada nama netname LCNAGE. Silakan teman-teman lakukan ini ya investigasi. Langkahnya seperti biasa di keyboard tekan Ctrl kemudian tahan, klik seperti ini ya, sampai dia muncul kotaknya. Oke ya, ini sudah terkoneksi. Nah di sini mungkin teman-teman bisa silakan investigasi. Ya di sini yang dari mana sumbernya, kemudian tujuannya kemana. Baru di tracking seperti biasa.
Insya Allah kalau untuk nama-nama merek ini ya kita diusahakan sesuai dengan yang tersampaikan di skematik gitu ya. Sesuai dengan bawaan vendor ya. Ya, betul. Bisa dipertanggungjawabkan di dalam dokumen. Betul, seperti itu ya. Kemudian jadi terbukti Pak Ciko ya. Ya. Tidak hanya dari skematik tapi dari guideline juga ke skematik itu bisa connect ya. Ya. Caranya pun sama. Ya. Kemudian dari skematik, dari guideline ke skematik bisa, kalau dari guideline ke bitmap bagaimana? Masih bisa. Ya, seperti itu. Coba dong. Hah? Coba diri. Oke. Ya, intinya langkahnya sama ya seperti itu. Itu mungkin Pak Tiko ya, Ya. yang menonjol yang diperbaikan di munculnya Accessibility 7 ini adalah yang tadi yang mengenai masalah seleksi ya, seleksi teks ya. Payah nih Kang servisnya mau gede. Nah, itu Pak terkait dengan apa? Pipa. 3797 ya. Ya. Yang baru saya informasikan ya gitu. Kalau yang lainnya sama sih Pak. Ya. Guideline, kemudian bitmap, ya.